can make a good assist, ya make good assist gitu. Gak usah maksa gitu. Jadi sebenarnya itu kan mindset yang harus dikasih ke anak-anak sekarang biar mereka tuh paham main basket tuh gak cuma poin gitu. Ada indah-indahnya kita tuh artnya dari passing, assist temen tuh bisa poin itu lebih berharga daripada kita poin sendiri gitu. Habis itu saya 25 poin kalau nggak salah MVP of the game. Wow. First game MVP of the game. Sebelahnya waktu wawancara sebelahnya Romy Chandra. Wow, senior. Dulu dikasih kesempatan, yang kita kan selalu ngomong pada saat kesempatan diberikan, pakai dengan baik. Setelah itu kepercayaan itu jadi makin bertambah dari pelatih. Datang terus. Ya akhirnya setelah itu ya udah terus most of 30 game maybe 20 lebih MVP terus. Every game. Itu Rookie of the Year waktu itu udah ada. Rookie of the Year. MVP terus. Gila. Most of the game sekitar 20 game ya. MVP terus gila sih. Iya. Gila. Podcast Pemain Cadangan. Kalau bisa jadi pemain cadangan, kenapa harus jadi pemain inti? Cadanganers, apa kabar semuanya? Pemain cadangan on YouTube kembali lagi. Ada gua, ada Ujo. Dan kali ini kita ngobrol sama seorang legend basket. Kalau gue boleh nyebutnya seorang legend basket. Sekarang juga ngelatih. Kalau gue nyebut anak-anak basket baik-baik gak? Baik-baik karena emang ini adalah pemain basket yang baik. Kalau menurut gue ya. Jujur gak pernah ada cerita. Dia gini, kalau zaman dulu diajak pergi malam, dia gak pernah pergi malam. Ya, pagi. Rico Antono. Yeay, brother. Kok gimana gak baik? Ini adalah satu episode yang gue mulai dengan makan bawaannya dari Rico Antono. Sumpah nih, wah donat buatan lu enak banget. Paling gak lu kasih contoh lah. Lu kasih contoh buat bintang tamu lain kalau datang. Boleh lah bawa makanannya. Gila. Rico, thank you banget for coming. Kita udah pernah sering ngobrol, sering ketemu di lapang sebenarnya, nonton atau enggak berkunjung ke M-High. Iya, luar kota lah. Luar kota kan Jakarta, Tangerang. Gini, gua hanya ini yang pertanyaan pertama. Melihat Augie rambutnya kayak gitu, lu inget zaman tahun kapan lu menggitu-gituin rambut lu? Nah. 2000 awal ya, 2000, 2001, 2002. Diapain rambut lu? Di cornrow ya namanya dulu. Cornrow yang begini? Ya. Oh, oke. Betul. Siapa yang ngerjain? Emang udah ada zaman dulu ya? Ada dulu si Jackie ya. Jackie Tribal? Iya. Berarti dari zaman dulu. Ini yang ngerjain lo? Bukan. Oh, lu tahu. Tribal. Lu tahu Jackie Tribal? Oh, gue tahu. Iya. Maksudnya dia emang berarti dari zaman dulu ya. Oh, dia legend juga berarti. Legend juga tuh. Dengan rambut yang sekarang, apakah masih berniat untuk? Masih bisa, tapi bisa karena dong, coach. Cuma bisa. kayaknya udah gak ada waktu buat ngurusnya. Iya, kalau Augie kan waktunya banyak. Banyak kalau gua makan gini. Gimana Gigi? Ceritain Gigi, kalau lu rambutnya lagi gini gimana? Ada filosofinya. Iya, kalau gue lagi kayak gini, orang kan ngiranya, wah gini lagi persiapan film ya. Justru gak ada apa-apa. Kalau gue rambut bener berarti itu lagi ada kerjaan. Iya, ini kalau kayak gini berarti ya paling podcast doang. Gitu. Aduh, Rico seneng banget. Ini salah satu produser kita di sini juga, Mas Jody tuh sebenarnya katanya dulu sempat lawan-lawanan sama lu dulu. Waktu zamannya 3 on 3 di depan Pondok Indah Mall. Lu pernah ingat gak? Iya. Bener ya? Waduh. Ada Evan ya bener ya? Iya. 3 on 3 ya? Belum ada 3x3 ya? Ada SMA ya dulu ya? SMA. SMA berapa? SMA berapa? Oh Doski, Sadis. SMA aja Doski namanya ya. Kelihatan banget zaman dulu kan ya ada Doski. Bukan dong, itu kan panggilannya. Iya. Doski. Oh, jadi head to head katanya. Terus dimenangkan oleh timnya Rico dengan free throw katanya gitu. Dan lu dikirim ke Amerika. Enggak, bukan itu belum. Oh belum. Dikirim ke kedutaan Amerika. Kedutaan Amerika ya. Suruh bisip dulu bisa. Oh ternyata gitu doang. Aduh. Dan sekarang kalau misalnya cadanganers tahu mungkin tidak tahu ini sebenarnya sosok benar nggak sih selegend itu kalau misalnya gue harus ngobrol, Augie harus menceritakan cukup panjang untuk bisa diceritakan. Tapi kalau sekarang sering ketemu dengan sosok ini karena dia juga aktif sebagai pembina basket gitu kan.
pelatih basket. Iya, Yang pelatih membina. basket. Takut dia Iya. kalau kata Yang pembina membina. tuh kesannya kayak Kesan berat banget pramuka gitu. Oh emang Pelatih yang membina ya. Oh susahan jadi pembina ya daripada pelatih ya? Iyalah. Oh gitu. Ya, pelatih basket. Lanjut Gi. Ya, kok tapi boleh dong sedikit aja bahwa lu dulu mengawali karir basketnya berarti di umur berapa ya? Bisa langsung ya basket dulu deh di umur Basket dari kecil udah main basket kan. Iya. Dari SD Di mana SD lu? di Bali. Di Orang Bali loh ini. Bali. Iya ya. Dulu geng Bali banyak banget. Iya. Heeh. Terus waktu itu kepilih ke Jurnas tahun 94 di Bandung kan. Tim Bali. Ya tim Bali. Waktu Oke. tim Bali di Bandung. Saya kebetulan yang paling kecil, yang paling muda. Hmm. Yang lain udah gengnya Wiwin, Cokodoraka, Tata, Anom, Suwandi. Iya. Saya yang paling Wiwin, kecil doang ya. gitu ya. Ya udah. Bener-bener Di atas secara lu ya. body ya. Ya jadi ya udah main. Saya pun jarang main sebenarnya. Ya jarang main. Lalu Aspak kan mencari bibit waktu itu kan. Iya. Yang ditargetkan kan ya Cokorda bertiga sama Suwandi. Cokorda Brothers. Ya Cokorda Brothers sama Suwandi Menara. Suwandi Menara, ya. Ya habis itu karena mereka terbentur oleh sekolah baru bisa berangkat ke Jakarta. Jadi tunggu lulus dulu baru ke Jakarta. Oh itu persyaratan yang harus jadi diselesaikan. emang oke ke Jakarta tapi tunggu saya lulus dulu ya gitu. Jadi Oke. mungkin tahun depannya baru bisa berangkat. Iya. Sedangkan saya, bukan saya sih, dari manajemen Aspak, wah kita masa Nggak dapat apa-apa nih. apa-apa nih. Padahal saya juga jarang main ya. Main cuma sekali doang waktu itu lawan Riau kalau nggak salah. Oke. Ya udah hanya ya biasa aja, main biasa aja. Di biasa tuh berapa maksudnya? Lu jangan ngomong biasa. Biasa lu tuh beda. Enggak. Gila. Tapi enggak, makanya gue justru penasaran nih lucunya adalah benar lu ngomong biasa tuh artinya gini, lu bukan average player. bukan pemain Bukan. starting tapi. Bukan. Sama kita best pemain warmer. cadangan. Pemain cadangan. Best warmer. Nah, iya makanya terus. Iya terus. Lalu, wah ada kata bos sama pelatih, Kak Momon, gimana nih kita masa kelangan kosong? Kayaknya ada satu tuh. Iya bener, saya juga ada satu katanya. Yang itu kan? Lu. Saya katanya. Iya. Wah. Gara-gara apa? Ya waktu itu dia main terus passingnya set gitu doang. Udah. Based on that. Iya. Gara-gara. Itu aja kata. Karena saya juga jarang main gitu. Iya, nggak ada pilihan Iya. lagi. Ya udah, gara-gara itu, kamu mau nggak? Ya udah saya ngomong sama orang tua, ya udah diizinin, ya udah saya Iya. berangkat. Persyaratan waktu itu apa? Disekolahin gue di sana Iya, atau saya lanjut? baru naik ke kelas 3 SMP. Aduh kecil banget bro. Karena masuknya Aspak junior gitu lah ya. Oh. Ya dulu kan belum ada Aspak Belum ada Junior, junior. jadi ya kita ikut latihan sama mereka, tapi belum bisa main dan saya juga harus latihan keras buat ngelihat mereka itu kayak gimana mainnya gitu. Iya. Mereka kan bekas pemain nasional semua di Aspak, ada pemain nasional banyak, jadi imajinasinya itu, pemain nasional kayak gini ya, oke saya harus. Lu 3 SMP? Iya. Ya kok berarti ini baru tahu jujur gue. Iya. Gue pikir lu dari awal tuh udah menonjol. Iya. Terus udah diambil. Enggak ya justru ya. Nggak sama sekali, biasa skill saya dulu 14 tahun sama sekarang orang yang 14 tahun ya mungkin saya masih jauh di bawah gitu. Iya. Berarti gini kan, ini jadi apa ya? Lu jangan berkecil hati kalau ngelihat di kelompok umur lu ngerasa bahwa Belum. ada yang lebih bagus, ada yang apa, tapi kesempatan itu dan ya kalau Niat, Riko niat. adalah kerja keras ya kok. Iya. Oke, tapi berarti ketika hadir, terus ini kan klub bisa dikatakan zaman dulu tuh amatir semi profesional lah ya, zaman dulu ya sebutannya. Ya berarti kan lu harus mengejar standar itu. Iya. Apa yang didorong sama klub? Atau mau pelatih ya. di zaman itu. Waktu itu kebetulan kan ada pelatihnya yang bagian, kita punya dokter dulu kan. Iya. Dokter Rusdi namanya kalau nggak salah. Iya. Nah dia tuh yang kamu harus ini ya pulang sekolah, kamu harus skipping, oke skipping. Setiap hari skipping pulang sekolah 1.000. Terus sore lari tangga, kan di Lokasari tuh lari tangga terus setiap hari. Tiap hari. Yes, ya itulah setelah Udah sarapan dan lunch kayak gitu ya. ya itu setiap hari. Terus baru turun, udah selesai latihan baru kita turun ngelihat senior-senior kita latihan. Oh kayak gini gerakannya. Ya itu membuat kita tuh jadi kayak gini ya latihan. Terinspirasi, tuh ya. terpancing ya. Terus ya mereka juga ngajarin saya banyak. Oh kayak gini caranya, kayak gini. Ya itu menjadi apa ya, lebih gampang buat saya untuk mencernanya gitu loh. Ya, kok berarti Gila proses sih. lu dari pindah dari Bali ke Jakarta terus sampai lu main di profesional. Karena kan lu keluar masuk di 3 SMP, berarti belum boleh tuh Iya, lu main. Berarti kecil lu banget. Akhirnya lu
mempersiapkan dirinya berapa tahun berarti sampai masuk ke IBL? 4 tahun ya. 4 tahun. Dan di SMA 3, SMA di SMA 3, nah di sana tuh banyak ada game, ada banyak udah mulai banyak pertandingan. Nah di sana yang belajar di klub dengan senior-senior pakai di ini, ternyata bisa, wah itu membuat, wah oke lah berarti. Lu tuh gitu. Bagaikan kalau zaman sekarang ya Gia, bagaikan apa ya, yang dipakai, strategi yang dipakai oleh boyband Korea. Kenapa? Jadi boyband Korea yang kita nonton, itu dia 4 tahun dulu tuh lesnya. Baru jadi boybandnya. Nah, gitu. Jadi ini lu aja butuh waktu 4 tahun. Ya gak semua orang beda-beda ya. Beda-beda. Tapi lu butuh kerja keras untuk bisa main maksimal di IBL. Sekarang kan banyak juga anak-anak yang punya kesempatan langsung instan. Langsung di IBL tapi ternyata belum siap. Atau bahkan bukan belum siap. Mungkin dianya sih sudah siap tapi tidak ada kesempatan. Akhirnya membuat demotivasi gitu loh. Akhirnya pada enggak ini ya. Nah terus lu masuk di rookie-nya berarti di tahun 98. Barengan siapa aja kalau ingetin dong? Rookie. Kalau rookie ya? Lu aja? Batam di bawah lu ya? Batam juga. Oh Batam. Atbadi Mahendra, Mbot. Oh Mbot iya. Kalau Andi Tiara di klub lain. Iya. Itu teman SMA 3 tuh Andi Tiara. Sangkatan tuh ya? Besok main sama gue K45 nih. Musuh tapi beda tim. Aceh, Marcelo Nihin, almarhum kan. Iya. Andi Tiara, Junas juga dulu. Iya. Bayu Lidio. Keluaran 3. So, SMA 3 gila. Ya SMA 3 di salah satu tahun itu ya. Mewahnya tuh ya di situ kali ya. Wow, waktu zaman lu SMA itu dengan kemewahan lu punya si ini teman-teman itu, siapa sih lawan lu di Jakarta? Waktu itu jujur karena gue anak Bandung ya. Siapa? Kalau final biasanya sih, kalau nggak Ragunan, PSKD, Gonzaga. Oh gitu. PSKD itu Agui gitu-gitu ya? Iya. Oke, Gonzaga siapa? Marlon. Oh Marlon. Ya itu. Ya itu, Marlon kalau nonton atau siapapun saudaranya Marlon, lu tuh dicariin anak basket loh. Kita gak pada nemuin, bahkan lu gak ada Instagramnya, gak ada Facebooknya. Marlon Adirangga, tolong. Iya. Kontak kita. Iya. Kita dia tuh sempat juara ini ya, sempat juara Slam. Iya. Nah, terus boleh dong kalau di zaman dulu, lu dulu mungkin yang lu paling inget dari pelatih siapa yang ya lu harus latihannya ini, skill lu yang harus dibenahin ini. Kan kalau sekarang kita ngomong anak-anak sekarang, ayolah basic lagi nih kita. Walaupun gayanya beda ya zaman sekarang. Iya, beda kebutuhan kan? Mainnya juga beda ya. Yang lu paling ingat dan penting menurut lu ini penting, selalu masih penting gitu. Dulu sih selalu ditekanin masuk latihan tuh fundamental gitu. Setiap latihan yang benar, yang efisien, kalau nggak perlu banyak dribble nggak usah dribble banyak. Nggak boleh banyak kalau gaya. Nggak perlu dribble ya nggak usah dribble. Setuju, masih berlaku kan? Tapi anak-anak sekarang kan airi semua. Iya. Ya sekarang mungkin zamannya beda kali ya. Cuma mindset itu harus tahu. Kalau kita bisa poin tanpa dribble, kenapa harus pakai dribble? Kalau emang harus pakai dribble sekali, kenapa harus 2 kali? Iya. Ya mindset itu harus dikasih tahu gitu loh. Kalau emang can make a good assist, ya make good assist gitu. Gak usah maksa gitu. Jadi sebenarnya itu kan mindset yang harus dikasih ke anak-anak sekarang biar mereka tuh paham main basket tuh gak cuma poin gitu. Ada indah-indahnya kita tuh artnya dari passing, assist temen tuh bisa poin itu lebih berharga daripada kita poin sendiri gitu. Iya. Itu sebenarnya lu dapat di zaman dulu ya, tidak berubah itunya sih gitu ya. Cuman emang yang berubah adalah gaya bermain anak sekarang dan pola pikir anak sekarang kali ya. Ya, ini ada satu pertanyaan ya yang gue ingin tanyain. Lu datang ke satu tim yang udah loaded banget. Benar gak sih? Pemain-pemainnya tuh di semua lini udah kayaknya the best of the best lah di league gitu, salah satu aja gitu ya. Terus lu datang cung gitu ya. Rookie. Dapat minutes play gak? Gimana lu cara dapat minutes play di situ? Ya ini sebenarnya agak-agak antara loaded gak loaded sih. Oke. Pas kebetulan waktu itu ada beberapa pemain yang pindah. Seperti Muhammad Rifki. Pindah. Itu posisi saya tuh. Oh, oke, pas jadi banget. saya posisi dia. Oke. Jadi dia pindah. PJ ya? PJ ya? Atau PJ. PJ. Oh iya. Roring pindah ke
Satria Muda kayak Pak IM gitu. Itu pindah 2, ada berapa lagi ya? Wah itu deh, posisi saya tuh dia tuh. Jadi ada keberuntungan di sana. Ada sedikit keberuntungan di sana. Jadi kalau buat anak-anak basket sekarang kalau mau pindah cek dulu nih tim ini banyak nggak posisi lagi ada cuci gudang nggak? Mendingan lu pindah ke tim yang lagi cuci gudang. Itu dia. Makanya jadi ada strategi dong. Pas banget gitu kan. Iya. Pas main, pertama kan bukan starting 5 di Bandung. Seri game pertama lawan Romy Chandra. IM. Iya lawan Budi. Nambo, Lucky Pinontoan. Lucky Pinontoan. Lucky Pinontoan. Hakim Rahman. Hakim Rahman. Ya itu lawan dia. Ini masih apa Kobatama ya? Kobatama. Pajajaran. Lawan di Pajajaran di Bandung. Aduh. Yang starter kan dulu kan Felix Bendatu, Oppo, Inal. Waduh. Tuh siapa lagi ya? Johnson kan. Tri. Ya udah pas itu. Nah saya pengganti kalau lu masuk starting langsung? Bukan, saya ganti yang kalau nggak Opung saya ganti Felix Bendatu. Wow, terus gila. Ya udah tiba-tiba bisa. Ya tiba-tiba bisa gitu. Maksudnya lu siap ternyata ya. Wow. Oke, berarti gini, di rookie season lu dapat kesempatan berarti ya bermain sih gitu ya. Iya. Ingat gak kira-kira, nggak ini cuman ini aja sih, kalau salah-salah juga gak apa. Cuman kira-kira dapat 10 menit, 15 menit dalam 1 menit kira-kira. Itu pas kebetulan habis itu saya 25 poin kalau nggak salah. MVP of the game. Wow. First game, MVP of the game. Sebelahnya waktu wawancara sebelahnya Romy Chandra. Wow, senior. Iya, jadi artinya ya ini yang kita sering ngobrolin. Maksudnya ya kalau gua sama Ujo mungkin lu bisa gak usah terlalu percaya boleh. Kita bukan pemain yang pemain, tapi paling gak lu dikasih kesempatan. Yang kita kan sering ngomong pada saat kesempatan diberikan, pakai dengan baik. Setelah itu kepercayaan itu jadi makin bertambah dari pelatih. Datang terus. Ya akhirnya setelah itu ya udah terus most of 30 game maybe 20 lebih MVP terus. Every game. Itu Rookie of the Year. Waktu itu udah ada Rookie of the Year. MVP terus. Gila. Most of the game, sekitar 20 game ya. MVP terus, gila sih. Iya. Gila. Ya sebenarnya semua itu sebenarnya bukan dari saya yang jago. Tapi teman-teman saya tuh bisa supply dengan baik gitu. Jadi ya sebenarnya tugasnya. Percaya ya. Ya tugasnya. Ya I run gitu. Dia rebound I run ya fast break. Iya. Tembak. Drive, kick out ya shoot. Iya. Just simple aja, simple efisien. Boleh nggak cadangan sih kalau kalian adalah anak didiknya Rico mungkin pernah nonton video-videonya tapi kita menjadi saksi sebenarnya yang kita umur Rico lagi main gitu. Basketball is simple. Iya. Ada di Rico, betul nggak? Betul. Ada di Rico. Jadi dan menurut gue sekarang juga gue lagi sampaikan itu sih sama Ujo ke anak-anak sekarang di IBL. Basketball is still simple. Yes. Iya. Masih setuju kan dengan itu? Iya. Walaupun mungkin getting faster and tougher gitu loh. Mungkin ya. Tapi pada saat lu bisa nembak, kosong ya tembak. Pada saat ya gitu-gitu. Benar kayak gitu. Kayak gimana ya? Kayak game sekarang kan speed boleh speed. Bener. Tapi kalau dia kick out, kosong tembak. On one dribble shoot. That's it. Kenapa harus udah masuk, kick masuk lagi, kick masuk lagi. Ya kapan selesainya ya? Ya kalau kicknya kebanyakan dia keluaran SSB ya. Kalau sepak bola mulu kick kan. Iya. Ya kayak gitu jadi ya itu kan mindset lagi. Kalau emang harus take a shot, ya udah take a shot gitu. Efisien gitu. Itu lebih berbahaya daripada yang terlalu banyak gocek bola, terlalu banyak ngolah bola gitu. Oke, ini berarti kita rada ini ya fast forward kesana kemari ya. Berarti memandang anak-anak sekarang bermain atau apa yang ada di liga masih banyak teman-teman para pemain profesional ini yang basketnya kurang efektif dan efisien. Menurut Rico gitu? Menurut saya ya pandangan saya dengan karakter saya main lebih kok kayaknya kurang efektif. Iya. Tapi bukan berarti dia nggak bagus ya. Iya betul, benar. Kayaknya mungkin dianya tidak bisa seperti itu. Karakternya dia nggak kayak saya gitu. Jadi sih. Susah itu juga nggak bisa. Dan bagaimana make decisionnya juga. Itu kan juga balik lagi ya. Ya kita ngomong apa adanya. Rico juga salah satu. Kalau kita sekarang ngomong ada Koming salah satu pemain yang pinter. Iya.
Ya Rico Antono adalah salah satu pemain yang pintar di sana. Jadi basket yang ngomong pintar dan kalau udah pintar pasti make decision-nya juga jauh lebih baik. Benar. Tapi bisa salah tetap. Iya. Gitu bisa. tapi ya. Jujur ya, ini jujur untuk cadanganers yang nonton, gue tuh sebenarnya sedikit starstruck biarpun sudah berteman lama. Jadi dari sedemikian banyak para pemain legenda yang ada di Indonesia, dia tuh nomor satunya gue. Waduh. Gue bener-bener, bener-bener se-happy itu ketika gue akhirnya bisa berkenalan dulu waktu zamannya kita di Aspak. Terus gue tuh secara gak sengaja pernah nebeng mobil dia. Dan di mobil dia tuh gue gini-gini, aduh ngobrol apa ya. Gue biar gimana pun dia idolanya gue. Terus gitu, kalau gak salah kita mau ngambil sepatu ya di daerah Cikini kan. Terus gimana sekarang? Ya ini siaran. Dan sekarang kita jadi teman. Oke, kita balik lagi ya. Berarti pandangan Rico sendiri terhadap cara bermain. Kalau misalnya gini, balik lagi nih. Masalah cara bermain silahkan cadanganers cari. Mungkin banyak sekali bahannya bisa dilihat di YouTube atau gimana. Bagaimana cara bermainnya Rico Antono. Kalau menurut gue ini one of the effective player atau efficient ya dia memang gitu loh. Kalau sekarang kan kita nyebutnya Caleb ya. Iya. Caleb tuh caranya kayak lo ya. Iya, gue jadi kayak emang beda posisi sama lu tapi ya udah cuman butuh 1 kali dribble fake angkat. Iya. Kalau misalnya dia kosong ya udah angkat 3 point pun gitu loh. Nah ini udah ada masukan ya untuk basket para pemain sebenarnya basket. Iya. Nah sekarang kita rewind lagi kita mengenang masa-masa lalu ya. Aspak itu penuh dengan pemain bintang. Malam-malam suka pada begaul. Oh bukan itu ya bukan. Bukan gitu. Ada drama gak sih di dalamnya waktu itu biar gimana pun. Mungkin gak lu tapi yang lu lihat memang yang namanya pemain-pemain bintang ini kan. Ini adalah sumpah pasti jadi pelatih zaman itu paling bingung. Gimana menggabungkan ego-ego yang gede ini dalam satu lapang dan membaginya dalam menit per menit gitu loh. Kalau menurut gue waktu itu yang paling heboh tuh waktu zamannya siapa? Ini Ujo nanya gini karena kan lagi rame itu kan. Takutnya di locker room kan kayak sepak bola atau di locker room gitu. Kita ada itu. Gue gak ke arah sana. Iya karena kalau oh iya betul. Komunikasi antar pelatih itu kan penting. Betul. Ada gak zamannya yang memang heboh ego lawan ego meledak gitu di locker room gitu loh? Kebetulan ya. Selama saya itu pas awal-awal Aspak itu nggak ada sama sekali. Aman itu nyaman aja. Keluarganya itu loh kayaknya. Padahal lihat kan ini jago. Tapi kalau udah pelatih bilang ini udah nurut. Makanya saya belajar. Jadi pemain tuh kayak gini ya. Pelatih apa yang ngomong ya kita harus dengerin. Kita harus ikutin. Bos sebagai manajer juga gini harus gini-gini ya udah ikut. Itu hal yang membuat kita tuh jadi satu di lapangan deh gara-gara itu. Jadi ego kita tuh benar-benar nggak ada. Selalu dibimbing. Kalau ada yang lagi hot hand, udah supply terus ke dia. Udah otomatis ya. Itu aja sebenarnya kan omongan pelatih dari zaman dulu ya. Yang tetap ingat ya. Kalau ada satu teman kita yang lagi lagi cun, zaman dulu gitu ya. Kasih. Nah itu tuh kadang-kadang ya di zaman sekarang nggak bisa. Tidak loh. Udah lagi cun malah gak dikasih ya udah malah yang lain gitu. Padahal itu sebenarnya itu juga satu ilmu yang sebenarnya dari dulu tidak berubah sih. Karena kalau lagi enak ya udah NBA pun juga gitu kok sebenarnya lu lihat deh. Iya benar. Kita bisa create gimana biar dia ngerebut bola atau gimana kita udah kamu siap nembak aja, saya siap pick kamu siap main bawah aja kalau mau ini saya akan supply bola ke bawah. Jadi ya kita saking ngertinya satu sama lain tuh kayak gitu. Iya. Kok lu total MVP berapa kali jadi? Per game? Enggak MVP tahun selama lu berapa tahun total berarti bermain? Final 5 kali ya. Final 5 kali. 5 kali champion 4 kali. 5 kali champion dia 4 kali MVP. Gokil. Kalau game sih lumayan banyak. Iyalah kalau game masih banyak sih. Sorry deh, waktu zamannya lu point guardnya siapa Inal ya? Inal. Sama Tro juga kebagian? Dapat sempat 2002 2003 kayaknya. Oh oke. Berarti lu sempat sama ada Dennis Margo juga ya? Iya. Aman dia di dalam tim? Aman sih. Ya ada sedikit clash tapi standar lah ya. Masih oke. Oh masih oke. Oh oke ya. Seru ya? Nah, ini bagi yang belum tahu. Teammate-nya Dennis Margo dulu. Nah, siapa yang muda-muda. Yang muda-muda kan taunya. Iya. Pebasket sombong dan pebasket rendah hati. Iya benar. Sombong tidak sombong. Iya sih. Bertolak belakang sih. Abis banget. Oke. Nah,
sekarang berarti gini, dari lu udah jadi pemain terbaik, udah jadi pemain nasional dan lain-lain. Terus kan lu memandang kan sekarang basket ini kan hingar-bingar ya sekarang. Ya kita kayaknya penggemarnya juga tidak melulu gara-gara NBA, tapi ada DBL, ada 5, ada apa turnamen-turnamen antar sekolah segala macam banyak banget gitu loh. Itu pasti positif. Tapi kalau dibanding sama anak dulu, sebenarnya anak-anak sekarang emang jauh lebih bagus atau lebih beruntung aja? Ngerti Kalau gak sih? dibilang secara skill ya? Iya, skill. Skillnya sih skillful. Anak sekarang jauh lebih skillful dari anak-anak dulu. Kita udah berapa kali ya, berarti nanya ternyata sama ya. Kayak nanya ke GP segala macam. Kurang efisien aja gitu. Terlalu much yang nggak perlu energi yang nggak penting gitu. Oh oke. Sebenarnya kalau, ya itulah filosofinya kapan digunain. Harus ngerti main basket tuh apa dulu. Fast break, second break, baru set play atau motion. Iya. Ya itu harus itu dulu, jangan lagi second break mainnya one on one gitu. Oh langsung. Jadi musuh udah siap main sendiri-sendiri ya sama aja gak ada gunanya. Oh nggak boleh gue main one on one. Itu nama acara lu. Itu nama acara lu. Oh iya. Bukan gak boleh one on one. Enggak, kalau setiap gue harus one on one, gue harus first break sama second break. Terus terus gue harus set play dulu. Kapan syutingnya gue? Dia tuh minitnya kecil. Iya udah menitnya. Iya. Tapi berarti gini, kalau itu adalah berarti masukan tidak saja untuk pemain tapi untuk pelatih-pelatih sekarang ya. Bagaimana ya menekankan filosofi supaya basket itu adalah tetap harus efisien dan efektif gitu ya. Iya. Mungkin di pembinaan ya. Iya. Mungkin di pembinaan kan jelasin dikit ya maksudnya. Iya. Di pembinaan mungkin kita nggak menang, tapi ada hal yang kita achieve gitu loh. Maybe karakternya atau how to play-nya, mindset-nya itu benar gitu loh. Dan 5 tahun lagi itu masih dipakai dan proper gitu. Tertanam soalnya di orang-orangnya ya. Dia ngerti, oh main basket tuh ya ini dulu. Nggak bisa dari sini ke sini gitu. Dimanapun main itu sama gitu. Itu yang harus dipahamin. Dan itu yang harusnya berlaku di semua tempat ya. Menurut kita pengalaman sebagai pemain, gini loh main yang efisien, yang proper, yang enak bersama-sama gitu. Oke. Iya. Kok lu sekarang kan sebagai pelatih di MHI? Iya. Ya, dan juga ada klubnya juga ya? Tigers. Tahun berapa yuk? Kedua ya. Tahun kedua ya. Terus emang lu sendiri setelah lu pensiun, karena nggak setelah pensiun lu nggak langsung jadi pelatih kok ya, lu ngapain dulu gitu ya? Sempat nemenin istrinya jualan tas kalau nggak salah. Iya. Tapi apakah emang lu akhirnya gila emang gua nggak bisa ninggalin basket ternyata atau gimana kok? Ya ternyata banyak yang owner klub tuh minta, ayo kita latih anak-anak gitu kan. Ya saya juga suka ngelatih anak gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa, ayo itu coba. Ya pertama-tama struggling, belajar apa yang harus dilatih, ya kita belajar tahapannya seperti apa. Belajar lagi ya, jadi gak bisa ngomong karena lu MVP lu akan jadi jago lagi. Beda. Iya. Gak bisa. Sangat beda. Oke. Ya banyak tahapan, proses kita harus punya, kalau bicara program ya kita harus punya pemain kita tuh gimana ya, apa yang kita punya baru kita bisa buat programnya gitu. Oke. Baru kita bisa tahu strength-nya di mana, weakness-nya di mana. SWOT ya, strength, weakness, opportunity, threat-nya kayak gimana gitu loh. Ya itu baru kita build program, terus kita harus yakin kita tuh bisa gitu. Nah ini seru, karena salah satu bintang tamu yang sudah kita wawancara adalah Gepeng, Romy Chandra, sebagai pembina atau pelatih juga. Iya, sama lah dari pemain juga, pemain legend juga. Nah gitu ini pertanyaan mungkin hampir sama, hanya ingin tahu dari sisi lu. Untuk karakter lu, terus dengan cara membina lu segala macam, bagaimana lu menanggapi intervensi orang tua yang makin lama makin besar kalau di zaman-zaman sekarang dibandingin orang-orang dulu. Kalau dulu kan gini, dulu nganter udah. Kita tuh dulu ngomong gini loh. Buru-buru diantar. Itu nih. Sampai ujung gue ingat banget karena gue tadi nonton lagi yang Gepeng itu, terus gue karena mau banyak nanya juga kan sama lu ya. Kata gue ingat banget gue tanding basket aja orang tua gue nggak tahu loh. Nggak tahu lu bisa basket. Iya gitu loh. Hanya doyan. Kaget aja. Iya. Kalau sekarang kan semua orang tuanya segala macam. Nah iya. Gimana menanggapinya? Intervensi itu bisa positif bisa negatif ya. Betul. Tapi kan ini masalah kadarnya. Silakan gimana? Saya sih
buat orang tua ya boleh-boleh aja untuk memberikan masukan. Saya selalu nanggapinnya masukannya ya kita tangkapin yang positif gitu loh. Yang baik kita tangkap, yang nggak baik ya udah kamu nggak sesuai gitu loh. Nggak sesuai dengan ibarat kata mungkin orang tuanya belum ngerti maksudnya kita tuh seperti apa. Oke. Gitu. Tapi ya kita harus edukasi mereka. Kita di MH kita bukan berarti yang itu benar apa enggak, tapi kita berusaha untuk membatasi, mengedukasi. Kalau setiap berapa bulan, berapa week tuh kita ada pertemuan sama orang tua. Iya. Ini gue juga ya ada parents meeting. Parents meeting. Namanya PCM kan, parent coach meeting. Jadi kita jelaskan nih loh, kita tuh kayak gini. Sistem kita adalah pembinaan. Jadi jangan berharap nanti kita harus menang di sini, menang sini, menang sini, menang sini. Hampir sama tapi bagus. Jadi harus paham ya para orang tua kalau kita nih nggak hanya mencari menang gitu loh, tapi kita lihat anak-anak kita tuh prosesnya gimana. Dapat teman juga, awal, PD, confidence. Kita jelasin basket olahraga yang berkelompok itu yang kita dapat apa aja. Iya. Misalnya kerja sama tim, kepercayaan diri, kerja sama teman bisa percaya, nggak gampang emosi. Terus lu yang gak gampang emosi. Temen lu yang lain, gua aja lah contoh. Emosian. Kan gue pernah cerita sama Ujo waktu di wasit gue gitu. Iya tapi gue minta maaf setelah diejek. Kartu merah. Iya. Ya kayak gitu-gitu. Jadi kita jelaskan yang kita dapat dari basket tuh, menurut saya basket tuh kecil. Tapi nilai yang kita dapat dari olahraga tuh lebih besar dari itu. Karena itu yang buat kedepannya gitu loh. Nah bagaimana menanggapi permintaan jatah bermain dari orang tua, padahal kita tahu bahwa kondisi skill atau kapabilitas anaknya tuh sebenarnya belum mumpuni gitu loh. Gimana lu ngasih, bener gak? Gue penasaran. Karena datangnya dari kita Jo, kita ngomong gini. Gini contoh. Kan sebenarnya gue tahu banget nih pelatih-pelatih ini pengen ngomongnya gini. Iya gimana? Om, tante, anaknya tuh bego. Anak lu gak berbakat gitu dong, masa bego? Enggak, bukan. Ini kalau ngomong kalimat bukan. Yang ada di benak. Iya. Kayaknya bukan talentanya deh di basket. Pengen gitu, tapi kan harus menggunakan kalimat yang baik. Apa yang biasanya lo lakukan? Kan pada kenyataannya bahwa gini, gak semua anak yang dititipkan untuk bisa berlatih basket itu punya hard worknya mungkin sama, tapi hasilnya tuh mungkin sangat beda. Atau gitu sama kayak sekolah, maaf ya. Sekolah nggak semuanya akan ranking 1. Bener, nggak mungkin. Iya. Tapi semua orang tua merasa anaknya ranking 1 ya. Gimana coach? Gimana nih? Oke, disclaimer dulu ya. Ini yang saya lakukan bukan berarti benar atau pengalaman aja, dari pengalaman aja, dan kita membatasi hal seperti itu. Kita kasih tahu ya ini, dan kebetulan program kita bukan dari akademi kita itu programnya emang dari dengan low background. Oke. Jadi benar bukan dari bisa main basket, yuk buat saya enggak. Jadi benar-benar yang udah bisa main basket, udahlah jangan kesini nggak apa-apa. Kita benar-benar bahkan lu ngomong bahkan iya. Jadi dari benar-benar yang tanpa ada background basket. Ayo kita join ke akademi. Ayo kita join ke akademi. Karena bukan market sih, kasihan dengan pemain-pemain yang nggak punya tempat di klub lain. Oke, Aduh saya di klub ini saya nggak kepake, ini gimana? Karena saya masih belum bisa. Ya ayo kita di akademi MH, kita latihan fundamental, ayo terus dengan udah bisa main baru bisa ke Tigers. Jadi kita sadar, klub lah ya gitu kita sadar dan aware dengan itu gitu loh. Jadi dan berarti yang orang tua juga sadar ya, punya kesadaran yang sama ya. Iya. Jadi kita harus, kan awalnya dari gini gitu. Kita ini pembinaan. Kalau yang prestasi ya saya gak ikut-ikutan. Mungkin ada yang visi misinya klub itu prestasi. Nggak salah juga. Iya nggak salah, nggak salah. Tapi bukan MH. Iya, jadi mungkin mereka maunya targetnya juara. Di kita nggak seperti itu. Kita lebih karakternya harus ini, prosesnya harus begini, baru bisa mencapai itu gitu. Oke, kok tapi nggak takut sama ya itu. Lah kalau di MI emang lu ikutan pertandingan nggak menang udah nggak usah masuk MI. Ini gue ya bener kan, maksudnya ada kalimat bisik orang tua lah ya. Awal-awal seperti itu ada. Iya. Tapi di end of the year ini kita buktiin di MI Cup ya, dengan kita juga realistis ya. Musuh-musuh kita juga
yang levelnya sama gitu. Kita juga nggak mau kalau kita bermimpi berarti terlalu punya visi tinggi. yang sama tuh yang lawan-lawan lu juga kayak Iya, gitu. kita Iya. juga tahu ya udah lawan kita yang sesuai itu kira-kira yang mana. Iya. Kita kalau ya kebetulan juga yang ikut ya lumayan-lumayan juga gitu. Jadi yang dulu kita kalah sekarang udah bisa menang. Iya. Ya berarti kan ada Proses, progres ada gitu loh. progres. Jadi Iya. proses itu yang harus kita tanamkan dan kita kasih tahu nih loh gini proses kayak gini. Itu Nggak apa-apa. kemenangannya sebenarnya Iya. ya untuk Iya sih. nambah Kalah juga value kan itu di situ ya. Kalah juga bagian hal dari untuk proses gitu loh. Iya. It's okay to be lose tapi kita lose dengan fun gitu loh. Iya. Tetap aja fun is okay. Iya. Kok kayak gini sih, asik gimana, ya. Gi? MHI punya berapa kalau akademi ya, akademi sekarang sudah ada berapa siswa? Siswa. Akademi dan akademi kita tuh buka hanya sekali setahun. Oh oke. Karena kalau tiap itu buka mau nggak mau nanti program berubah lagi, ada yang baru lagi. Jadi tiap oke. setahun sekali kita buka. Ini bagaikan sekolah. Ya. Ini mah. Jadi banget sih. Jadi kayak gitu ya dari berapa full 50 per batch sampai akhirnya ada 2 batch kan menjadi 100 mungkin berkurang ya nggak masalah karena kita stick on that gitu. Iya, Jadi kadang-kadang kata orang kok susah banget sih masuk MH. Ya kita juga serba salah. Kalau kita masukin yang baru nanti yang ini komplain. Iya. Jadi programnya belum selesai gitu jadi kan. Ya nggak ada yang benar sebenarnya. Ya, Kita stick on our plan aja gitu. Dan sekarang kira-kira Sekarang siswa dari akademi sekitar akademinya ya dari 2 batch itu kan tiap batch ada 60. besar agak gede 50 gitu ya. Yang dari akademi aja mungkin udah 100-an. Iya. Lalu dari Tigers Tiger nggak tahu tuh. berapa mungkin 100-an juga ya. seru banget Tapi ya it come and go is okay ya. Iya. Iya. Oke. Ya yang penting anak-anak tuh ngerti lah prosesnya seperti apa. Dari nggak bisa menjadi bisa. Betul. Itu satu pencapaian. Itu yang kita tekanin gitu loh. Iya. Maybe we not champion di atas, tapi kita di sini kita bisa champion di middle, ya oke. Iya. Tapi itu yang paling penting adalah yang komunikasinya itu ya tersampaikan ke orang tua, termasuk ke anak gitu. Iya. Ya. Tapi kalau nanti dari orang tuanya atau dari anaknya tidak cocok sama programnya MHI, ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Silakan. Punya hak juga untuk memilih yang lain dan lain-lain. Ya, itu hal yang biasa. Ada nggak ada nggak misalnya kayak gitu? Ada pemain kita banyak. Ya ternyata pemain kita yang dari pindah nggak atau bisa diambil menjadi nih? bisa, akhirnya ya kalau pindah berarti kan berarti ada tawaran ada ya. tawaran. Iya. Jadi ya nggak apa-apa berarti program kita berhasil ya. Iya, Sampai iya. tim lain Istilahnya aja dia mau ngambil valuable kok. ya. Iya. Jadi itu kita pikir daripada kita nyeselin, wah anak saya di ini. Diambil It's atau okay gitu loh. Oke. Berarti kan program kita tuh berhasil gitu loh. Sampai ada tim yang mau dan menerima dia di klub itu gitu kan. Berarti kan oke. Iya. Jadi pandangan lu kok terhadap perpindahan pemain-pemain di KU gitu ya, yang emang wajar para orang tua juga tidak salah untuk memindahkan anak-anaknya, tapi kalau dari sudut pandang lu seperti apa? Ya emang begitulah dinamika kalau memiliki klub tuh pasti terjadi. Kayak kita perusahaan ya pasti pegawainya ada yang pindah, ada yang masuk. Ada yang dibajak ya. Iya. Jadi daripada kita mikirin itunya lebih baik kita fokus ke insight untuk build apa yang kita punya gitu. Wow, seru banget sih. Tapi aku ingin nanya deh, ini menjadi concernnya gue dan Augie juga bahwa kita udah lama punya concern terhadap basket putri. Nah, kalau misalnya di pembinaan yang lo lihat, minat putrinya tuh gimana? Makin banyak atau Makin emang banyak jadi kah sedikit, atau ya tidak rata ada memang liganya? rata-rata aja gitu gimana? Memang kalau putri kan kendalanya di jumlah pemain tuh kurang banyak kurang gitu loh. iya. Jumlah peminat berarti ya? Iya, jumlah pemain kurang banyak. Makanya kita biar teman kita misalnya kita punya realnya 3 misalnya. Iya. Ayo kita open deh biar dia punya temen. Ayo siapa yang mau. Biar dia temen dia baru kita mikirin buat build itu gitu loh. Oh, oke. Jadi dari 3 orang, 4 orang kita punya, kita cariin teman buat mereka dengan cara mungkin kita open recruitment iya. dengan yang benar-benar nggak ada klub. Oh oke. Kita juga nggak mau nanti ada Diambil, klub lain merasa kok gitu, gitu. Kita juga nggak mau. Kita berusaha, kita nggak mau ya pokoknya yang nggak ada klub. Tapi berarti memang memang putri itu memang ya emang agak dibanding cowok sih ya nggak bisa bohong ya, akan beda jumlah ya. Jadi makanya kalau orang akhirnya nanya lagi ke yang bagian atas lagi, aduh kok liganya gini-gini. Tapi emang kenyataannya, ya kita selalu ngomong WNBA aja baru karena si Caitlin Clark baru naik. Kalau enggak ya enggak naik juga gitu. Oke. Terus perlu ada apa lagi nggak sih, terutama kayak lu kan sekarang
sangat peduli banget dengan pemindahan basket di kelompok umur. Yes. Selain bukan karena kerjaan lu ada di sini juga ya, tapi emang lu juga anak juga main basket. Iya. Ya, baru-baru main. Ini lucu nih. Sebentar, tadi gue baru lihat fotonya ya, cadanganers baru lihat fotonya. Lebih tinggi dari bapaknya, umurnya 14 tahun, sepatunya nomor 47. Nah tuh. Wow. Ini juga, gue sih pas lagi ketemu, terus lihat langsung anak, lihat Colin ya. Lihat Colin, terus gue kaget 14 tahun, terus dia bilang baru 1 tahun main basket. Oh. Jadi pertama gue lagi kok berarti lu dari dulu tidak memaksa anak lu untuk basket? Karena kan lu MVP, lu anak basket. Enggak, emang enggak. Gak apa-apa, gak usah. Semaunya dia aja, yang penting dia tuh punya niat gitu dari dia sendiri. Sebelumnya apa sebelum basket? Volley. Tapi tinggi, tapi cocok volley juga sih. Itu cocok juga tinggi terus volley. Berarti dia tinggi berapa ya? Renang. Oh emang multi talentan ya. Oke. Ya saya dulu waktu kecil main pingpong, tenis, bulu tangkis, apapun. Volley, ya semua dimainin. Iya sih, sama-sama berarti bagusnya. Nah, tinggi berapa anak? 188 misalnya. Umur 14. Gila. Nih, terus apa yang membuat Colin akhirnya mau main basket sekarang tanpa disuruh? Sekolah ya diajakin sama teman-teman udah mulai seneng sama teman banyak, udah mulai kenal ya akhirnya mau juga. Kadang-kadang males juga. Kadang-kadang suka ada game ya udah, tapi jangan lupa latihan, paling ingetin gitu aja. Oke, kalau ini lagi seneng dia ya, pasti lu juga sebagai orang tua sebenarnya karena lu anak basket seneng juga, tapi pada saat dia ini sebenarnya pertanyaan gue juga sama karena Enzo belum terlalu yang kayak gimana gitu. Enzo tuh lebih ke piano gitu loh, ya kan. Misalnya kayak Colin lagi seneng basket tapi tiba-tiba aduh aku lagi nggak mau, lu nggak maksa diemin aja? Enggak. Gitu aja. Mau latihan enggak? Kalau bisa ya latihan, kalau enggak ya udah. Baik banget. Kalau kecuali mau ada pertandingan nih tanggal segini, persiapan gimana gitu. Iya. Ya, makanya kita harus bisa buat fun kali buat mereka tuh lebih menarik gimana gitu. Iya, tetap ya. Kalau supaya penarik mereka adalah dia akan tetap fun ketika ada di lapang ya. Iya, jangan terlalu itulah. Gak ada pressure. Mungkin yang kecil-kecil yang saya pegang kan kau kecil ya. Kebanyakan kau kecil 8, 10. Iya. Kita kasih mereka tuh tantangan tapi fun gitu. Iya. Dan kalaupun dari segi poin kita kalah, ada hal lain yang goal yang kamu bisa capai. Misalnya dia gak boleh poin ya. Dia boleh poin tapi susah. Dia boleh poin tapi kamu harus rebound kayak gini. Kamu harus mainin ini berhasil, that's when you win gitu. Oh, lu ngasih ini ya, berarti ngasih goal ke mereka. Iya, another goal gitu. Keren. Jadi jangan cuman lihat, karena kan mini basketball harusnya tidak ada skor ya. Bener ya? Cuma karena di Indonesia aja nih jadi ada skor. Bahkan kalaupun gak pakai skor, orang tua sih tetap ngitung di pinggir. Itu kita kan yang menang walaupun gak pakai skor ya. Itu gue acara sepak bola sih. Ada kayak gitu juga yang anak-anak. Cuman ini menarik, berarti salah satu ini ide ya untuk para pelatih siapapun sebenarnya. Iya. Kalau anak-anak si mini basketball tuh dikasih goal lain ya. Iya, goal lain. Misalnya quarter ini, kamu lihat quarter ini 0-0 kita coba ya. Siapa yang menang kamu sama dia gitu. Oh, oke. Jadi kita lihat. Banyak macam lah, banyak hal-hal yang bisa dikasih goal kepada mereka. Biar mereka tuh jangan lihat poin aja, udah kita ini aja. Happy-happy aja. Dan sejauh ini anak-anak mengerti akan itu. Emang fun ya menjalaninya ya. Mereka tahu ya, kalau kita kalah ya gak masalah. Kadang gini kalau menurut gua, Ogi, yang kadang merusak. Bahasanya ya, merusak tuh seperti ini ya cadangannya. Adalah kita kebanyakan nonton NBA. Anak-anak kecil jadi emang udah ingin begono udah begini. Curry, udah Stephen Curry, gitu. Udah Kyrie gitu. Ya jadi disitulah. Dia gua harus menang. Ada beberapa orang, ada yang ya gitu deh. Masalah menang kalah tuh kayaknya matters banget dari kecil gitu loh. Ya itu kita harus edukasi. Iya. Kita harus edukasi pemainnya, orang tuanya. Win or lose is part of journey gitu. Kita harus rasakan itu. Iya. Sometimes lose itu juga bisa membuat kita tuh lebih, wah saya kalah nih, kalah sedikit nih. Oke, kita harus lebih keras gitu. Oke. Kita lebih ke arahnya ke sana. Jangan terlalu mikir. Saya selalu bilang, kamu kalah sekarang, besok latihan nggak? Latihan. Kamu menang sekarang, besok latihan nggak? Latihan. Terus sama. Just same gitu. Itu biasa aja gitu. Jadi hanya part of perjalanan yang harus dijalanin aja gitu ya. Sekarang tanding, besok kamu gak tanding lagi. Sebelum bulan lagi emang gak tanding lagi. Ya udah biasa aja gitu. Itu hal yang harus diedukasi ke mereka. Aduh anak-anak ya yang dilatih sama Om Rico. Kalau tahu ya Coach Rico. Kalau tahu dia itu siapa benar-benar harusnya denger. Ya karena coming from the legend gitu loh. Kok pandangan lu dong,
untuk, aduh tadi udah di ujung gue lupa nih. Basket sekarang? Enggak, gue justru lebih kayak, mau diambilin obat sakit kepala dulu, puyer. Enggak, gue tadi. Kelilipan. Enggak, menurut gue tadi bagus loh pertanyaan, cuman gue. Iya. Gue kasih 2 hari deh, lu pikirin. Kok? Lu dulu deh, coba lu dulu. Ini bisa kayak gini ya. Podcast Sampai apa excited sih? itu, Gue gak lagi excitednya ya. ngantuk, cuman bener. Cuma menurut gue tadi, bukan soal perpindahan pemain. Gue dulu yang nanya ya kalau gitu ya. Coba. Sekarang kita balik lagi ke IBL. IBL sekarang pakai pemain asing. Apa ya? Lu sendiri pandangannya gimana? Ya Gini, bagus soalnya aja. gini, soalnya pro dan kontranya pemain asing itu menambah mutu dari pertandingan dan tontonan. Tapi in the other hand, bahwa ada kesulitan nih bahwa ya rotasi pemain pemain lokal itu akan semakin kecil gitu, belum tentu besar. Makanya tadi gitu kita loh. bahas kan, lu di rookie, sedangkan lu di rookie karena lu bekerja keras 4 tahun sampai masuk ke liga, terus juga pasti lu pengen main. Betul. Dan lu lu mengambil kesempatan itu. Jadi akhirnya dapat momen itu. Tapi ini sekarang Ini beda lagi nih. Ini sekarang pasti ada pemain-pemain yang bagus menurut gua. Beberapa bagus, tapi kesempatannya lagi nggak dikasih. Jadi ya Pandangan lu gimana terhadap hal itu? pindah aja ya. Kayak gitu pindah. Pindah itu salah satu ini loh. Jalannya. Ya gimana ya? Emang ada kayak buah si malakama ya. Yes. Emang di sini butuh tapi di sini dirugikan. Tapi as a player ada 2 part yang harus kita bisa gitu loh. Oke. Good in offense and good in defense. Kalau bisa defense pasti Be a good one Iya. gitu ya. Pasti pelatih juga akan lihat ya kalau bisa defense oke, akan dipakai gitu loh. Iya. Kalau apalagi offense-nya juga oke ya pasti. Pengalaman saya dulu juga pernah main di luar sama asing ya. Ya can make 20 points, 25 points dengan ada mereka gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya ya seberapa baik kamu bisa mengeksekusi kesempatan dan play-nya, polanya. Kalau emang misalnya nembaknya masuk jadi target, ya masa iya sih asingnya nggak mau create kick out and then shoot? Makin percaya dong ya. Make asingnya tuh percaya kita gitu. Iya. Itu yang buat kadang-kadang asing udah kasih tapi mungkin nembak gak masuk atau kebalikin lagi ke dia, ya asing juga bingung ya. Lah ke gue lagi. Ya itu jadi serba salah gitu. Iya. Tapi berarti itu PR ya yang harus tapi disadari ya. goodnya dengan biasa pemain asing di level-level atas kita udah terbiasa juga. Iya. Itu bagusnya. Iya. Tinggal skillnya aja ditambah. Make sure your shoot good, your pass good. Gerakan tanpa bolanya juga bagus gitu. Iya. Sekarang sih IQ IQ pemain sekarang udah bagus gitu. Mereka gerakannya udah sangat-sangat rumit sekali gitu. Polanya tuh udah wuung. But endingnya itu doang kadang-kadang gitu. Iya, sedangkan yang penting endingnya ya. Iya. Skor atau enggak gitu kan. Iya. Itu doang, jadi terlalu ini fluid. Endingnya sayang, finishingnya itu aja. Oke. Ya itu emang harus ya diperbaiki. Ini sorry ya, datang dari orang yang selalu bisa menyelesaikan tugasnya. Iya tapi bagus sih maksud gue dengan apa yang disampaikan. Cuman gini, gue sampai sekarang belum ingat apa yang mau gue tanyain tadi. Tapi menurut gue tadi ada pertanyaan bagus bener. Ada podcaster amnesia kayak Jadi gini. selama lu ngobrol gue masih inget-inget anjing. Apa sih? Ada. Bukan soal IBL, masih soal ada KU lah. Pembinaan. Gitu, pembinaan. Oke. Cuma nanti aja tapi Yaudah, yang karena ini ingat. kita waktunya udah lumayan. Nanti biar undang lagi lah. Nanti gue inget. Karena gue biasanya butuh waktu sekitar sebulan 2 bulan. Untuk ingat lagi. Bagus. Boleh lah lu nyebutin nama-nama pemain IBL dong. Dan juga memberikan semangat juga buat lu. Pemain ini bagus. Pemain ini punya potensi yang sangat baik. Karena lu juga masih suka nonton. Iya. Yang jadi perhatian lu deh pemain IBL sekarang. Ya lu menyebut nama-nama yang emang sudah terbiasa kami sebut juga gak apa-apa ya. Emang maksudnya kita tahu. Yang ada dalam radar lu siapa aja? Per posisi itu gimana? Silakan. Bebas siapa aja ini sih. Lu senang si ini, lu suka si ini. Kalau dari cara main ya. Iya. Kalau posisi 1 atau 2 pasti kan Pras, Yuda. Yaitu emang gak bisa. Ya emang udah I think is the best lah. The best yang kita punya ya. Iya. Dari segi di lokalan ya. Iya. Terus posisi 2, 3. ADG. Abraham. Ya Abraham. Siapa yang lu Siapa lihat lagi lagi ya? yang lu
Seneng Augie sih enggak ada di liga. Gue gak ada di posisi 2 itu. Gue di posisi offside. 16 kalau nggak salah. Di posisi sulit. Big man. Big man? Big man. Kan kita gak punya banyak ya big man sekarang. Tapi lu lihat Julian? Suka gak? Julian Kalias? Julian Kan ada sekarang sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Dan masih bisa improving Banyak. dia kalau menurut Bisa, lu? tinggal ya mungkin emang Coach Yobel kasih dia ya udah your part is this gitu. Jadi sesuai Oke. banget gitu Iya. untuk tugasnya. Ya ini kalau ngomongin kembali lagi tugas itu kan udah big man ya you make a rebound aja, rebound, Iya. protect the rim, Iya. ya kayak gitu. Iya. Jangan sampai over job mau point, mau assist, mau steal, mau block, mau semuanya ya susah juga. Roll lagi ya, masalah roll Roll lagi. lagi itu udah. Roll lagi ya. Makanya kita ngomong yang sesuai role-nya gitu. Siapa lagi? Simple, roll. Kalau itu Caleb simple. Wah, iya. Kalau yang itu juga bagus tuh siapa? Gak apa-apa. Pemain mana dulu? Pemain mana? Si Wenas, Abraham Wenas. Abraham Wenas. Abraham Wenas. Ya, itu Lu suka? bagus juga ya. Oh, Oke. Menarik. Tinggal make better dari shootingnya. Kalau Oke. shootingnya lebih bagus. Wenas. Iya itu. Oke. Nah, kalau shootingnya Belajar bagus shoot, ya, kayak sama Rico. kayak Mario Wisang, bisa dribble, bisa assist, bisa shoot. Iya. Mau jaga yang mana? Iya Iya. itu. Itu kayak gitu. Jadi kita harus punya 2 skill or 3 gitu. Jadi kita bisa ya tutup ini bisa kayak gini. Iya. Nggak bisa hanya satu skill Iya. doang ya. Itu harus pemain tuh harus punya. Jangan hanya bisa dribble, jangan hanya bisa nembak. Iya. Kita pemain sekarang udah pinter-pinter. Iya. Benar. Udah kembali lagi role-nya seperti apa gitu. Siap. Ini pada didengar nih sama para Iya, pemain nih. Once again terima kasih Thank you. sudah menyempatkan datang dan juga menginspirasi. Pertanyaannya adalah kita senang banget bahwa sebenarnya perhatian dari seorang Rico sang legend ini sekarang ke pembinaan anak-anak muda. Iya. Penting banget itu, penting banget. Dan dari Augie, ini Augie sudah menjahitkan baju-baju yang bisa Augie dipakai untuk ya nanti. Gue jahit sendiri itu. Jahit sendiri. Makanya gue sampai sekarang gue masih lupa pertanyaan apa ya. Apa Yang ya? mana, ayo? Iya. Tapi itu gue tuh tadi Yakin bagus pertanyaannya? Yakin, gue Pokoknya yakin. pas inget, totalnya pertanyaan biasa aja. Enggak. Hah? Aduh, lu ah. Kalau apa gue teleponnya. event. Bukan Tentang event. Bukan. Emang ada event apa? Emang mau ada event? Enggak, kalau kita sebagai panitia, kita biasa batasin eventnya tuh bagaimana. Oh oke, ini boleh nih sedikit aja. Aturan. Iya. Apa? Jadi kayak kita kan kalau sebagai panitia event, kita akan bilang klub yang boleh bermain adalah klub yang udah terdaftar di Perbasi. Satu. Kedua, nggak boleh meminjam pemain dari klub mana. Lain, oke, ketahuan, disqualified. Ya, jadi kita batasin itu, jadi kita biar nggak pusing dengan ada ini, ada itu, kita yang membuat barrier peraturan. sendiri. Ya, Oh iya. gitu aja. Jadi kayaknya kalau misalnya ini berjalan di semua tempat kayaknya aman Harusnya ya. lebih aman. Lebih aman ya. Oke. Harus disamain berarti dari Perbasinya kali ya? Enggak aturan Ya, itu. nggak tahu tuh gimana ceritanya di atas Iya, ya. Iya. Once again terima kasih sudah hadir dan hari ini juga kita ingin berterima kasih dengan sepatu-sepatu yang menghiasi dekorasi kita. Iya. Kalau lu tahu ini sepatu yang dipakai oleh Austin Reeves, pemain Lakers, yaitu adalah Rigorer. Ya, yang udah bisa didapatkan di ini alamatnya ya. Ini tuh namanya Fusion nih. Fusion soalnya kanan sama kiri beda warnanya. Instagramnya adalah? Instagramnya apa? Rigorer? Masku? .idn. Rigorer.idn ya, silakan untuk bisa mendapatkan tidak saja sepatunya tapi ini tas yang di depan Augie itu juga dari Rigorer. Pokoknya sekali lagi terima kasih udah menyaksikan episode ini episode penuh daging, silakan bagikan, share ke teman-teman, parents dan semua coaches untuk bisa menjadikan menjadi bahan diskusi. Sekali lagi terima kasih udah nonton kita dan ini masih pusing. Pertanyaannya apa Gi? Nanti gue undang lagi ya. Oke, sampai jumpa, terima kasih. Dadah.